Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo ikhwah, lihatlah jembatan yang melintang itu di atas danau atau di atas lautan, mengingatkan kepada kita sebuah jembatan yang melintang di atas api neraka, di mana jembatan di atas api neraka adalah merupakan penentu seseorang apakah ia akan masuk surga atau ke neraka. Jembatan itu, kata Rasulullah SAW, ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Jembatan itu ada padanya kalalib dan khatatif. Ada padanya kalalib dan khatatif, yaitu sesuatu yang akan mencaplok seseorang yang lewat padanya. Jembatan itu adalah jembatan as-sirat yang terbentang di atas api neraka. Dan setiap manusia, setiap muslim pasti akan melewatinya. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian, semuanya kalian pasti akan memasuki api neraka. Artinya akan melewati jembatan yang terlentang di atas api neraka itu. Akhwat Islam, jembatan itu adalah merupakan gambaran tentang keistiqomahan seorang hamba dalam kehidupan dunia. Sebagian ulama salaf berkata bahwa keselamatan seseorang ketika melewati jembatan as-sirat disesuaikan dengan keistiqomahan dia dalam kehidupan dunia ini. Semakin ia istiqomah dalam kehidupan dunia, semakin dia kuat untuk menjalani kehidupan untuk di atas sunnah Rasul, di atas ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ia meninggal dunia. Maka demikian pula keadaan ia melewati jembatan sirat. Semakin ia terseok-seok ketika dia hidup di dalam kehidupan dunia, terseok-seok, terkadang ia masuk ke dalam maksiat, terkadang ia jatuh bangun lagi di atas ketaatan. Demikian pula ia akan melewati jembatan sirat seperti itu pula. Oleh karena itu ya akhwat Islam, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya orang yang melewati jembatan sirat itu bermacam-macam. Ada yang melewatinya kalbar, seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari dengan kencang. Ada yang melewatinya seperti berjalan. Ada yang melewatinya dengan cara merangkak. Ada pula yang terseok-seok, terkadang ia terkena sengatan api neraka, dan terkadang ia pun bangun untuk berjalan yang akhirnya ia pun selamat sampai tujuan. Dan di sana ada orang-orang yang jatuh ke dalam api neraka. Subhanallah. Setiap kita berpikir ketika kita nanti akan melewati jembatan sirat itu, kita berpikir tentang kehidupan kita di dunia, maka tiada lain jalan kita agar kita dimudahkan untuk melewati jembatan sirat itu kecuali dengan cara ya akhwat Islam, kita melewati kehidupan ini dengan penuh keistiqomahan. Kita melewati jalan kehidupan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan kehidupan. Karena memang hidup di dunia ternyata bukan sesuatu yang mudah. Hidup di dunia ternyata dipenuhi dengan hal-hal yang menipu kita. Hidup di dunia kita lihat banyak sekali awaiq, hal-hal yang merintangi keimanan kita. Di sana ada syahwat, di sana ada syubhat, di sana ada hawa nafsu, di sana ada perkara-perkara yang membuat manusia tertipu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati dunia bahwa dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, para nabi semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Kita ingin selamat ketika melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka itu. Kita tidak ingin apabila kita terjerembab ke dalam api neraka yang sangat panas ketika melewati jembatan As-Sirat itu, ya. Maka hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk istiqomah. Dan untuk istiqomah ternyata bukan perkara yang mudah. Tentunya kekuatan dari Allah lah yang kita harapkan. Oleh karena itulah kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa mensyukuri-Mu, untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu, ya Allah. Sungguh ya akhwat Islam, jembatan itu mengerikan sekali. Di bawah kepungan api neraka, di bawah panasnya api neraka, memberikan asap-asap yang tidak mengenakan. Kita semua ternyata harus melewati jembatan yang terbentang itu. Setiap kita berpikir, akankah kita akan selamat ketika melewati jembatan itu? Wallah, kita harus selamat dan menyelamatkan diri kita. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap manusia akan pergi. Fabai'un nafsahu, ia menjual dirinya, famu'tiquha aw mubiquha, apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka ataukah ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Jembatan itu ya akhwat Islam memberikan peringatan kepada kita akan kehidupan di dunia ini. Ketika penduduk api neraka itu telah masuk neraka, mereka menyesal, mereka kemudian minta kepada Allah untuk dikembalikan dalam kehidupan dunia. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, memperbaiki amalan mereka agar mereka bisa selamat. Namun di saat itu sudah tidak ada lagi manfaat penyesalan. Di saat itu hanyalah ada penyesalan, dan penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Akhwat Islam, kita tidak ingin apabila kita ternyata telah menyesal dalam kehidupan nanti. Lebih baik kita menyesal di sini. Naam, hari ini kita menyesali semua dosa-dosa kita. Hari ini kita menyesali semua kesalahan-kesalahan kita dan segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita istiqomah di atas taubat itu agar kita selamat di akhwat Islam dari jembatan yang terlentang di atas api neraka tersebut. Akhwat Islam, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam ini sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali engkau. Kata Rasulullah, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, kata Rasulullah. Subhanallah, ketika kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah, maka kemudian kita pun wafat di atas istiqomah itu, di atas keimanan itu pertanda subhanallah ia akan bisa melewati jembatan Sirat, ya akhwat Islam. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kita di dunia ini, memberikan keselamatan ketika melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Tentunya itu semua dengan hasil usaha kita, dengan amalan soleh kita, dengan keistiqoman kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.